Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat terus ya. Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Di video kali ini saya kayaknya masih terlalu asik bermain dan mengeksplorasi PowerShell. Sebenarnya PowerShell ini udah ada di zaman Windows 7 dulu sih sebenarnya ya. Cuman sekedar nostalgia aja zaman dulu. Kayaknya kita akan seru bermain di PowerShell ini. Untuk yang sekarang, kita akan mencoba mengambil data yang ada dari internet ataupun dari FTP. Dan juga sebagai tips buat teman-teman, saya akan memberikan informasi tentang bagaimana kita bisa mengupload file dari komputer host ke remote host. Sekarang silakan siapkan PowerShell-nya. Yang pertama, kita akan mencoba mendownload file yang ada dari internet dan juga FTP. Di sini saya sengaja membuat satu server FTP yang nantinya bisa dipakai untuk melakukan percobaan ini ya. Nah, ini adalah tampilan dari OS yang saya gunakan atau yang saya buat menjadi server FTP-nya. OS-nya sih pakai Windows 7. Cuman untuk aplikasi server FTP-nya saya menggunakan Xlite FTP Server. Teman-teman tinggal searching saja di Google Xlite FTP Server. Kemudian saya sudah share satu folder di dalam FTP yang isinya cuma satu file dokumen ya, atau satu file txt, namanya adalah testing.txt. Jadi kalau kita lihat filenya ini isinya adalah hanya tulisan file txt dari server FTP. Nah, nanti kita akan coba untuk mendownload file ini dengan menggunakan perintah-perintah di PowerShell. Sebelum mendownload dengan menggunakan FTP, kita coba dulu mendownload di aplikasi berbasis web ya. Contoh misalkan di sini saya sudah buka satu alamat website dan saya ingin mengcopy atau mendownload gambar yang ada di website ini. Ini contohnya, ini adalah sebuah gambar. Caranya adalah gambar ini teman-teman tinggal klik kanan kemudian pilih copy image address-nya. Setelah itu kita akan menggunakan satu buah perintah dalam PowerShell ini yang disebut dengan invoke web request. Nah, caranya seperti ini. Kita tinggal ketikkan invoke strip web request. Variabel yang pertama adalah kita masukkan dulu alamat sumbernya atau source address-nya. Tadi kan kita sudah copy ya alamat dari gambar di website tadi. Kita tinggal copy paste dan jangan lupa dikasih tanda petik 2 karena ini adalah sebuah string ya. Kemudian spasi, mau kita simpan di mana? Nah, perintahnya adalah file, kemudian masukkan path atau alamat di dalam komputer kitanya. Misalkan saya ingin menyimpannya ke drive D, kemudian dengan nama yang sama ya, logo.gif. Kemudian kita tekan enter. Nah, nanti PowerShell ini dia akan mendownload logo.gif itu dari website dan disimpan ke dalam folder atau drive D. Nah, sekarang kita coba cek. Di drive D muncul satu file namanya logo.gif. Dan kalau kita lihat bentuknya adalah sesuai dengan apa yang ada di website tersebut. Nah, mungkin bagi teman-teman ngerasa, wah ini mah ribet Pak, tinggal klik kanan saja sih Pak, save as image, selesai. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan cara seperti ini, lebih tertantang lah mungkin ya. Dan mungkin penggunaannya nanti teman-teman bisa rasakan ketika ingin belajar security lebih advance-nya. Kemudian kalau tadi kita download dari website, sekarang kita mencoba mendownload dari server FTP. Untuk perintahnya sama dengan yang sebelumnya menggunakan info, web request, kemudian untuk alamat source-nya atau sumbernya, kita gunakan alamat sumber dari server FTP yang ada. Contoh, di jaringan saya punya satu alamat FTP yang beralamatkan FTP Dika. Kemudian, filenya apa yang ingin kita download? Contoh tadi testing ya, testing.txt. Nah, kemudian out filenya mau kemana? Ya, jadi kita tentukan destination-nya atau mau di-copy kemana sih. Nah, di sini kita gunakan drive yang sama, yaitu D
kemudian disimpan dengan nama testing.txt. Nah, bedanya kalau kita lakukan seperti ini, pasti akan error. Karena untuk mendownload file dari server FTP harus menggunakan yang namanya kredensial atau username dari akun FTP server tersebut. Nah, oleh karena itu, kita harus tambahkan satu perintah lagi namanya kredensial, yaitu namanya adalah Dika FTP. Ini tergantung teman-teman ya, settingnya seperti apa. Kemudian kita enter, nanti dia minta passwordnya, tinggal kita isi passwordnya, dan selesai. Nah, di sini ada file testing. Isinya adalah file txt dari server FTP. Sesuai. Ya, jadi pembedanya itu ya, kalau kita download dari HTTP atau website, tidak perlu menggunakan kredensial, tetapi kalau ke server FTP, teman-teman harus masukkan satu perintah atau tambahkan satu perintah yang namanya kredensial. Nah, gimana nih teman-teman semuanya? Makin seru aja kan kita bermain dengan PowerShell ini? Ya, hitung-hitung untuk ngisi waktu luang teman-teman ketika kuliah online dan seterusnya, ya nggak ada salahnya untuk ngulik bareng tentang PowerShell ini. Terakhir, saya akan kasih tips kepada teman-teman bagaimana jika kita ingin mengupload file yang ada di komputer kita ke server FTP. Ya, dengan catatan di sini kita tidak akan menggunakan FTP client ya. Jadi kita pure gunakan yang namanya PowerShell ini. Untuk perintahnya nanti agak panjang, makanya nanti saya akan sambil jelaskan dan teman-teman silakan diperhatikan dulu. Perintahnya kita tidak menggunakan invoke web request lagi, sudah beda. Jadi kita akan gunakan beberapa kombinasi perintah. Seperti ini contohnya, saya akan buat satu variabel, sebut saja S untuk source ya. S untuk source. Alamat source-nya itu artinya bukan FTP server, tapi localhost kita. Ya, berarti D. Kemudian yang ingin saya upload filenya adalah logo.gif. Nah, tadi kan ada ya logo.gif ya. Itu akan kita upload. Kemudian kita tambahkan satu variabel lagi yang namanya D. D ini adalah destination. Ya, destination ini kita akan tuliskan alamat dari FTP servernya. Logo.gif. Oke, kemudian saya buat satu variabel lagi namanya create. Create ini adalah variabel yang nantinya akan kita isi dengan username dan password dari FTP servernya. Nah, perintahnya adalah kita gunakan get credential. Kemudian kita enter, nanti dia akan minta username dan password. Kita masukkan username-nya adalah Dika FTP dan passwordnya 123. Nah, nanti Dika FTP dan 123 dimasukin ke dalam variabel create ini. Oke, ini harus teman-teman pahami dulu sampai di sini. Nah, jika sudah, mari kita lanjut ke perintah berikutnya. Saya akan buat satu variabel namanya WC. Nah, WC ini akan saya masukkan sebuah objek baru yang namanya system.net.webClient. Ya, perintahnya seperti ini. Kemudian, untuk variabel wc.credentialnya, jadi kan perintah new object system.net.webClient ini akan kita masukkan ke variabel wc. Nah, sebenarnya bisa saja kita gunakan new object system.net.webClient, kasih tanda kurung, kemudian .credential. Itu boleh saja. Ya, tapi supaya lebih terstruktur, kita masukin satu persatu ke dalam variabel saja. Nah, ini untuk memasukkan kredensialnya, kita masukkan dengan variabel create ya, yang kita sudah definisikan sebelumnya. Jadi nilai variabel wc.credential itu adalah Dika FTP dan 123. Nah, jika sudah semua, kita tinggal upload filenya ke FTP server. Perintahnya adalah tetap menggunakan
system.net web client atau variabel WC-nya. Ya, jadi kita pakai variabel WC, kemudian perintahnya adalah upload file dalam kurung destination dan source. Jadi kita masukkan destination-nya adalah D variabelnya, koma, dan source-nya adalah S, variabel S. Tutup kurung. Ya, nah sekarang kita enter. Nah, proses sudah selesai dilakukan. Jadi file logo.gif-nya itu sudah diupload ke file server. Dan jika sudah selesai prosesnya, maka kita harus tutup. Ya, dispose perintah-perintahnya. Nah, untuk membuktikannya, kita akan cek lagi di direktori FTP servernya. Silakan teman-teman perhatikan, tadi kan cuma satu ya, ada satu file doang, yaitu testing.txt. Nah, sekarang nambah satu file lagi. Nah, sekarang kita akan coba lagi sekali lagi untuk memperlihatkan apa benar yang ada di direktori ini tertambah otomatis. Nah, sekarang saya tidak akan menampilkan PowerShell-nya, kita akan tetap fokus di sini ya, di direktorinya. Misalkan saya ingin upload file.doc, maka saya akan gunakan variabel S, namanya d.2 file.docx. Oke, kemudian variabel D saya ganti namanya file.docx juga. Kemudian untuk kredensialnya sama, menggunakan Dika FTP dan passwordnya 123. Nah, setelah itu baru kita buat variabel WC-nya ya, menggunakan new object system net web client-nya. Setelah itu kita isi kredensial dari sistem net web client-nya itu dengan variabel create. Setelah itu baru kita upload file.docx-nya. Nah, perhatikan teman-teman di direktori server FTP-nya muncul satu file baru yang bernama file.docx. Nah, inilah salah satu tips buat teman-teman jika ingin mengupload file ke dalam FTP server. Ya mungkin tampak biasa-biasa aja ya, gampang-gampang saja, tapi suatu saat ketika teman-teman akan menggunakan beberapa teknik-teknik serangan, akan berguna sekali perintah-perintah seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga berguna buat teman-teman semuanya. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung channel saya. Sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.